Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Aga kareba. Mamuariki angka pada madeceng. Ya, mamuariki angka pada sehat-sehat. Angka pada magala. Angka pada Mario. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rilalanai kesempatannya, perkenalkan saya Kakak Rubas Pakamti akan menemani pembelajaran adik-adik, yaitu apa gurung bahasa Ugi atau belajar bahasa daerah Bugis. Ya, bagaimana adik-adik? Sebentar lagi kita akan menghadapi ulangan penaikan kelas, ya. Ya, tentunya pada kesempatan ini kakak akan belajar bersama adik-adik dan berusaha membantu adik-adik dalam menganalisis latihan-latihan ulangan soal semester 2 yang ada pada buku adik-adik Apa Gurung Bahasa Bugis, ya, penerbitnya dari CP Indo Global Makassar yang dikarang oleh Ibu Maulinda Abri SPD MPD dan Dr. Haji Kembong Daeng MHOM. Oke adik-adik, pada kesempatan ini silakan siapkan buku catatan adik-adik, silakan siapkan pulpen adik-adik, dan tentunya siapkan buku Apa Gurung Bahasa Ugi adik-adik. Bagaimana adik-adik? Kita lanjut pembelajarannya ya adik-adik. Namun sebelumnya adik-adik, kakak minta tolong jangan lupa di like dan di subscribe channel kakak Rubas Pakamti agar supaya kakak selalu senantiasa menemani adik-adik dalam pembelajaran bahasa daerah Bugis. Terima kasih banyak adik-adik yang sudah like dan subscribe ya adik-adik. Terima kasih banyak, kakak ucapkan terima kasih banyak. Oke adik-adik, lanjut saja pembelajaran kita hari ini. Madece ni kapang rekor pamulai ya teman-teman. Oke, kita buka nih botak halaman 77. Ya, silakan dibuka bukunya halaman 77. Latihan ulangan semester 2. Cengi batena mak baca guru tak napa kibaliwi pakku tanai angkai riawa. Judul cerita ya naritu mak jabe-jabe rilatokku. Ya, artinya kalau dalam bahasa Indonesia kan ini artinya bermanja-manja dengan kakek. Ya, paragraf pertama. Asaku sapia. Riwatuku baicu icu latokku para kaika. Nasaba emakku si bawa bapakku. Mabelai mak jama. Nareko mawan nini nyacapu-capu ni ulukku. Napa na caritangana seddi carita gangkakna matin roka. Iaro caritanna angka mapaka mele-mele engkato mase babua. Iaro latoku napujila deka. De napura na cairi. Yarga na callaka. Rekomoto Elena angkana beppa si bawa wae pelaku napasadia rimejange. Naikia wattuku maelo masikola nalana tomatuaku jaji dena usi bola latokku letu makku kue. Iya pa kusiruntu
latokku Reko. Pakansi kak mas sekolah. Iarga alena lao ribolaku. Rimakuana naro Reko siruntu kak mak jabe-jabe kak rilatokku. Nasaba rannukku siruntu paimang. Itulah adik-adik ya bacaan mak jabe-jabe rilatokku. Sekarang kita mencoba menjawab pertanyaannya ya adik-adik. Kita menjawab yang pertama, yaitu baliwi pakutanae engkai riawa. Iyae situru lisakna carita purae na caritaki guruta. Artinya menjawab pertanyaan di bawah dengan jawaban yang tersedia di atas yang sudah dibacakan. Yaitu yang pertama A. Iga mak jabe-jabe rilatokna. Maksud dari soal ini artinya siapa yang bermanja-manja dengan kakeknya. Ya, mana nih kapang? Adik-adik yang bermanja-manja dengan nenek kakeknya, ya itu Isapia. Nomor 2. Iga parakai Isapia riwatuna baicu. Ya, siapa yang merawat Isapia saat dia kecil? Ya, tentu saja sesuai dengan cerita di atas, yang merawat Sapia saat ia kecil adalah kakeknya, atau bisa dibilang dengan latoknya. Nomor 3. Aga napigau latokna Reko maeloni matinro Isapia. Apa yang dikerja kakeknya jika saat Isapia hendak tidur? Ya, sesuai dengan cerita di atas, yang dilakukan kakeknya terhadap Isapia pada saat mau tidur, ya, adalah mengusap kepalanya, rambutnya, dan kemudian membacakan cerita. Nomor 4. Magai carita biasai na carita latokna Isapia. Magai, ya, dalam bahasa Indonesia bagaimana cerita yang dibawakan oleh kakeknya. Ya, biasana na cerita. Apa yang biasa na cerita? Di paragraf kedua, yaitu biasa macerita mamelek-melek. Nomor selanjutnya, ya, bagian E. Agar ipasadiangi Isapia Reko moto eleni. Apa yang disediakan untuk Isapia saat pagi hari? Ya, sesuai dengan bacaan di atas, ya, ada kue dan air panas yang sudah tersedia di meja. Ya, sudah ada kue dan teh panas yang sudah tersedia di meja. Kemudian bagian F. Magapi nariyalani Isapia rito matoanna. Ini pada paragraf ketiga ya. Ya. Pada saat apa Isapia tinggal kembali bersama orang tuanya? Ada pada paragraf ketiga, teman-teman.
Kemudian bagian G, magai nak jabe-jabe isapia rilatona. Ini tadi di paragraf ketiga paling terakhir. Ya, kenapa Isapia bermanja-manja dengan kakeknya? Ya, saya bacakan lagi ya. Yang terakhir sekali. Reko siruntuk kak mak jabe-jabe kak rilatoku nasaba renuku siruntuk paimang. Artinya sangat rindu ingin bertemu kembali. Itu sangat rindu ingin ketemu kembali. Itulah yang menyebabkan Isapia mak jabe-jabe. Kemudian bagian H, magapi nasi runtuk Isapia si bawa lotokna. Artinya kapan Isapia dapat berjumpa kembali dengan kakeknya. Ini ada pula di paragraf ketiga, yaitu pada saat libur sekolah, vakansi pi sekolahe. Ya rega kakeknya yang datang ke rumahnya. Kemudian bagian I, oki I pokokna iaro caritae purae ricaritaki denre. Tulislah pokok pikiran yang dicerita di atas. Ya, pokoknya apa pokok pikirannya dari cerita yang di atas. Kemudian yang terakhir adalah aga pasang naule kiala pole ricarita di atas. Ricaritae, ya. Pasang di sini adalah apa hikmah yang bisa diambil dari cerita mak jabe-jabe rilatoko. Itulah teman-teman bagian A sudah kita bahas bersama. Ya. Oke. Semoga teman-teman dapat menjawabnya juga ya. A, B, yari C, engkai riolona jawaban kaminan cocoe. Yanar itu nomor CD. Reko engka tahu ritangana macawa. Reko engka tahu ritangana micawa ritelai tahu titik-titik. A, magala. Magala ini artinya kalau tidak salah kuat ya. Kuat. Magala. Kemudian majatimu. Majatimu artinya maja bicarana ya. Cara bicaranya kasar. Kemudian makasing bicara. Makasing bicara artinya bagus tata bicaranya ya. Mungkin kita jawab lagi. Reko angka tahu ritanga nama cawana artinya murah senyum, bisa dibilang begitu ya. Ritelai tahu. Dari 3 jawaban ini teman-teman, yang paling mendekati menurut saya adalah bagian C, makasing bicara. Bagaimana teman-teman? Mungkin teman-teman juga sependapat. Oke, kita lanjut nomor 2. Reko angka tahu ritangakna penak magaloi ritelai tahu. Ya, jika ada seorang dilihat ya semakin dilihat, semakin dipandang, semakin cantik, semakin tampan, ritelai tahu ya, dinamakan orang apa ya, titik-titik. Kemudian kita lihat 3 jawaban yang tersedia teman-teman. Yang pertama adalah makanja tapa, artinya bagus mukanya ya. Kemudian bagian B, matanre pakita. Kemudian bagian C, magareta, ya rega cantik. Ya, kalau menurut saya teman-teman, saya lebih cenderung ke bagian C, magareta atau cantik. Kita lihat yang
Reko engka tahu ritanga pedek magaloi, ritelai tahu magerta, ya rega tahu cantik. Ya, saya lebih sependapat dengan ini teman-teman, bagian C. Kemudian kita lanjut nomor 3 teman-teman. Reko engka tahu kutu nabalala, ritelai tahu. Jika ada orang yang malas, ya, dinamakan orang apa ya? Kita lihat jawabannya teman-teman. Yang pertama itu isin nami maelo matuju. Yang kedua kutu balala. Yang kedua tinulu. Yang pastinya bukan C teman-teman, karena C itu tinulu, artinya baik itu. Ya, baik maknanya itu tinulu. Kemudian kita lihat antara A dan B, yaitu isin nami maelo matuju. Mungkin ini banyak makan maksudnya ya. Kemudian kita lihat bagian B, kutu balala. Ya, ini ada pada soalnya ya. Coba kita kasih masuk dulu di bacaan teman-teman. Reko engka tahu kutu nabalala, riasan ini kutu balala. Ya, saya pendapat dengan ini dan cenderung dengan bagian B teman-teman. Oke, bagian 4 teman-teman. Reko engka 2 tahu pada etapana nakanai werekadana titik-titik. Ya, kita lihat jawabannya. Jika ada 2 orang sama-sama mukanya, itu sama maknanya dengan apa titik-titik. Kita lihat bagi jawaban A. Padai gola nakaluku, seperti gula dan kelapa. Bagian B, padai pa na palu-palu, ya, seperti pahat dan palu-palu. Dan nomor 3 dan bagian 3 adalah C, padai alosi ripolo 2, artinya seperti pohon pinang dibelah 2. Ya, saya lebih cenderung dengan bagian C teman-teman. Tentunya teman-teman juga sepakat ya, seperti alosi ripolo 2, bagaikan pinang dibelah 2. Lanjut nomor 5, yaitu reko engka anak-anak mapato lakdok mak guru, ritelai. Reko engka jika ada anak-anak yang rajin belajar dinamai itu nulu, ikut tuh ipato. Yang jelas bukan B teman-teman, antara A dan C, itu nulu atau ipato. Kalau menurut saya teman-teman, karena soalnya mengatakan jika anak-anak mapato maka dinamai dengan ipato. Itu menurut saya ya, karena walaupun itinulu itu juga maknanya bagus, tapi tidak sesuai dengan bacaan ya, karena bacaannya adalah mapato, maka jawabannya adalah ipato. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nomor 6, reko engka anak-anak makutulada risuro ri emakna. Jika ada anak-anak yang malas disuruh oleh ibunya, ritelai titik-titik. Yang pertama itinulu. Itinulu itu bagus teman-teman artinya. Kemudian ipato kan rajin ya. Kemudian ikut tuh, ini nih yang dikatakan ikut tuh. Ikut tuh itu adalah orang yang malas. Ya, saya dominan dengan jawaban C teman-teman. Tentunya kita sepakat ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut nomor 7. Hore, nomor 7. Reko engka anak-anak sekekna ri silaungna ritelai. Jika ada anak-anak sangat kikir dengan teman-teman, saya yakin teman-teman tidak maseke. Ya, buktinya teman-teman sudah subscribe channel ini. Jadi teman-teman mabasa semua. Ya, walaupun ada yang belum, jangan sampai teman-teman maseke. Ya, saya harap teman-teman semua mabasa dengan cara
like, dan subscribe channel ini. Lanjut kita teman-teman. Reko engka anak-anak sekena risilwana. Jika ada anak-anak yang kikir dengan temannya, ritelai dinamai titik-titik. Kita lihat jawabannya teman-teman. A. Ija elo. B. Ija pakita. C. Ikikri. Ija elo itu teman artinya maja elona. Kemudian bagian B ija pakita itu adalah maja pakitana. Kemudian ikikri itu artinya iseke. Maseke lada. Ya, ada pepatahnya buksi itu kikiri gelang. Artinya maseke lada, kikiri. Jadi menurut saya teman-teman, saya lebih cenderung jawabannya dengan bagian C teman-teman ya. Reko angka tahu maseke riasan ikikiri. Lanjut kita teman-teman, nomor 8. Reko angka anak-anak makura siriri padan narupa tahu ritelai. Jika ada anak-anak yang tidak tahu malu dengan sesama, dinamai titik-titik. Maumpa tapah artinya tebal muka ya, tebal mukanya. Kemudian bagian B makurang pakkamasiang. Ini kurang ajar ya. Kemudian maumpa decili. Maumpa decili artinya kuping, bisa dibilang kuping tebal, kuping gajah. Ya. Jadi apa ya yang bagus di sini teman-teman? Reko angka anak-anak makurasiri ripadanna rupa tahu. Apa ya? Maumpa tapah. Makurasiri mungkin ini ya. Artinya dia tebal muka. Tebal muka. Kalau mau kurang pakkamasiang artinya kurang didikan ya. Kemudian bagian C kalau mau decili tidak mau mendengar. Kalau makurasiri kalau tidak mau mendengar bukan ya kayaknya teman-teman. Oke teman-teman, bagaimana teman-teman menurut kalian? Kalau menurut saya sih ini mompak tapah. Artinya dia tidak tahu malu. Mukanya itu udah tebal, mompak tapah dan tidak tahu malu. Ya, saya dominan dengan itu saya teman-teman. Saya cenderung dengan bagian A mompak tapah nah. Walaupun juga bagian C mendekati ya, tapi bagian A saya teman-teman. Saya harap teman-teman, bagaimana teman-teman? Kita sepakat ya bagian A? Oke, nantilah kalau salah Bapak Guru atau Ibu Guru bisa membenarkan teman-teman. Oke, lanjut kita teman-teman. Nomor 9. Reko angka anak-anak matanre pangali laurito matuanna. Ritelai anak-anak. Jika ada anak-anak pangali laurito matuanna dinamakan anak-anak. Yang pertama adalah macening ati. Makasing, yang kedua makasing ada. Yang ketiga adalah makasing gau. Waduh, jawabannya menurut saya ini bagi teman-teman sangat apa ya? Menurut saya artinya maknanya hampir sama. Yang pertama itu adalah macening hati, artinya baik hatinya. Yang kedua adalah adanya, ada tata keramanya. Kemudian gaunya, tingkah lakunya. Baik semua teman-teman. Ya, bagaimana teman-teman jawaban ini? Reko angka anak-anak mata repangal rimotoan. Ya, taat sama orang tuanya. Apanya ini bagus? Hatinya kah? Adanya kah? Atau gaunya? Gau, makasih gatinna, makasih gadana atau makasih gagauna? Ya. Aduh, saya kurang tahu ini teman-teman. Bagusnya kita tanyakan nanti sama Bapak atau Ibu Guru yang membawakan guru bahasa daerah Bugis teman-teman tentang ini. Apa maksud mendalam dari ketiga kata ini teman-teman? Oke, mohon maaf teman-teman, saya tidak bisa menjawab ini.
Oke, lanjut saya teman-teman. Nomor 10. Reko engka anak-anak dek nama elo mareng kalinga ada pangaja ritelai tahu tahu titik-titik. Ya, jika ada anak-anak yang tidak mau mendengarkan apa ya, nasihat-nasihat, dinamakan apa? Yang pertama adalah dau cili pamutuh. Wah, artinya telinga wajan. Kemudian dau cili malumpo, dau cili besar. Kemudian dau cili malaba. Aduh, jawabannya hampir sama semua ya teman-teman. Pamutu itu artinya wajan yang mabolong. Kemudian malumpo besar, malaba lebar. Coba kita lihat reko angka anak-anak dek nama elo. Dek nama elo. Pengutu itu apa ya, melengkung kemudian mabolong. Ya, kalau saya sih teman-teman, saya lebih cenderung dengan jawabannya dau cili pamutu dibandingkan dengan malopo dengan malaba. Ya, tapi saya tidak jamin ya teman-teman. Bagusnya mungkin kita tanyakan juga ini sama bapak guru atau ibu guru. Oke teman-teman, saya diantara dari 10 soal yang sudah kita bahas ini tentang bicara ya, hanya ada 2 yang saya tidak yakin teman-teman, yaitu nomor 9 dengan nomor 10. Tapi kalau benar semua yang kita kerjakan tadi itu artinya sudah kita dapat nilai 80 teman-teman. Hore! Bagaimana teman-teman? Semoga pembelajaran kita hari ini tetap bermanfaat untuk kita semua. Oke teman-teman, kita lanjut di bagian selanjutnya. Ya, baru ditulis huruf Latin. Judul dari bacaan yaitu adalah matuntu Pak Disengeng. Pak Disengenge parelui ri idi rupa taue. Maka dai tahu macae ia tu Pak Disengenge. Goncinai ade cingenge. Namo tu maega barat-barata magoppo tedonge masussa muto nyawata rekko degaga Pak Disengeng ribolai. Idi pasikolae parelluki matonga-tongang matuntu Pak Disengeng. Ajaki makutu-kutu mak guru riarega lao ri sekolah saba kisasa matu aleta rekko malopponi. Rekko matandre Pak Disengeta parelui paimang ripatandrei tepeta lao ripuang Allahu Ta'ala. Kipa kesingi ampe-ampeta lao ripadata tahu saba kipak kegunai iya roh Pak Disengeng kuritu ia bara mancajiwi amala tepatu rialeta. Nomor 2, lengkapilah puisi di bawah ini dengan kata-kata yang tepat. Ya, kalau tidak salah, jawaban dari puisi ini ada pada halaman 74 teman-teman. Yang pertama itu angin lutuki iya nawarunge. Angin lutuki iya nawarunge. Petang pasalai
petang pasalai, ia manang iwan rue. Kemudian mata aso pompoi pole, mata aso pompoi pole ri petange. Kemudian bagian B, sumanga patuo, sumanga patuo minasa, minasa patuo alat birang patuo alabang. Dek gaga alabangang, banna rilalang patuongan na agamai. Nomor telu ini teman-teman kita dituntut untuk memilih jawaban yang ada di sebelah kanan. Ya, lengkapilah kalimat di bawah ini dengan memilih salah satu pasangan kata yang tepat. Yang pertama titik-titik. Pole manang rima sigi e. Ya, semuanya dari masjid. Yang mana bagusnya ya? Mungkin ini kita lihat. Ada kiri kanan, ada soni, ada lopo baicu, ada baja rawengi, kemudian anak-anak tua. Mungkin ini bagus teman-teman. Nomor 5, yaitu anak-anak tahu tua, boleh manang rima sigi e. Anak-anak, orang dewasa, orang tua, semuanya dari masjid. Itu bagian A, kalau menurut saya teman-teman. Bagian B, titik-titik. Karameng nak mapake cincing. Ya, karameng nak mapake cincing. Kemudian artinya apa ya? Kita lihat kiri kanan, asuhan nih lompok baicu. Mungkin ini kiri kanan. Kiri kanan karameng nak mapake cincing. Ya, artinya apa ya? Kiri kanan memakai cincin. Kalau bagian C, titik-titik tomatoanna matuju. Tomatoanna batuju. Ini tomatoanna matuju. Lopo tomatoanna matuju. Beli berak. Kiri kanan. Kiri kanan sudah. Asuhan nih. Tomato nomor 7 lompok baicu. Baja anak-anak baja arawengi. Kemudian bagian D teman-teman, baja arawengi meliwara. Itu baja arawengi meliwara. Jadi bagian D pasangannya dengan 4. Kemudian bagian E, padamoi elina malopo baicu padamoi elina. Bagian C pasangannya, bagian E pasangannya dengan bagian 3. Jadi asoni karamangna napake cincing. Jadi kita ulangi lagi. Jadi bagian A pasangannya 5. Kemudian bagian B pasangannya 1. Kemudian bagian C pasangannya 7. Bagian D pasangannya 4. Bagian E pasangannya
Loppo baicu padamu ya lina. Kemudian bagian D, baja rewengi melibera. Kemudian tomatoana matuju. Tomatoana matuju. Kiri kanan tomatoana matuju. Kemudian asoni karamangna napake cincing. Kemudian bagian A yaitu anak-anak tomatoa pole mana rima sigi E. Itulah jawabannya menurut saya teman-teman. Kita lihat nomor 4. Pak basa ugi lorosong adai engkai riawa. Artinya dibahasakan dalam bahasa Bugis. Yang pertama itu ibu membeli sayur di pasar. Artinya indo tak la pole indo tak meli wajuk kaju ripasae. Kemudian bagian B, ayah menjemput ibu di sekolah. Ambo jempui Ambo jempui indo ri sekolahe. Nomor 3, saya dan kakak pergi ke sekolah. Iya si bawa kaleku jokka lauri sekolahe. Nomor 4, guru saya baik hati, yaitu guruku makanja atinna. Kemudian nomor 5, kakek saya rajin mengaji. Kakek saya rajin mengaji. Latokku mapato mengaji. Oke teman-teman, itu menurut saya ya. Tetap bersemangat dalam belajar bahasa Bugis ya teman-teman. Saya kira cukup sekian dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.